Alhamdulillahilladzi yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kalau kita menghitung dari diri kita, kita tidak bisa menghitung betapa banyak nikmat di dalam tubuh kita ini. Allah memberikan segala-galanya. Allah memberikan kecerdasan kepada manusia yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk lain. Sekalipun malaikat tidak akan mampu menandingi kehebatan manusia itu. Sebab itu manusia itu adalah makhluk mulia yang Allah perintahkan malaikat yang suci untuk bersujud kepadanya. Begitu besar nikmat Allah yang Dia curahkan kepada manusia. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Kemudian mari kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Rasul yang agung, Nabi yang membimbing kita ke jalan yang benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersiapkan setiap kaum, setiap bangsa itu dengan segala kebutuhannya. Bangsa Indonesia ini Allah siapkan dengan kekayaan yang luar biasa. Semua ada di negara kita. Kita mau bertani, tanah terbentang luas, subur, bisa bekerja 24 jam. Kita mau mendapatkan ikan yang begitu banyak di lautan, tidak perlu dengan biaya yang banyak Anda dapat hidup. Mau kita hidup dari pertambangan, Allah sediakan semuanya. Emas, timah, tembaga, besi, uranium, nikel, batu bara, Allah sediakan. Pokoknya umat Islam Indonesia itu adalah umat yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kalau kita melihat hari ini, mereka semua hampir semua berada di dalam keadaan miskin. Menurut menurut hasil evaluasi Bank Dunia, ya, menyebutkan bahwa orang Indonesia ini, bangsa Indonesia ini 68,3%, sekitar 194 juta berada di bawah garis kemiskinan. Mereka berhitung benar karena mereka menghitung secara teori, namanya dengan
teori purchasing power parity, kemampuan daya beli kita secara merata, tidak menghitung menurut asal-asal angka ditimbulkan. Di negeri Konoha dianggap 8% orang miskin, padahal kita miskin itu 68,3%. Mereka menghitung benar. Kenapa kemiskinan ini begitu masif terjadi, sedangkan kita berada di negara yang kaya raya ini? Ya. Salah satu, ya, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, teorinya kita kembali kepada Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu pasti beruntung, beruntung dunia, beruntung akhirat. Pertama, Allah syaratkan allazina hum fi sholatihim khashi'un. Allah persyaratkan bahwa orang mukmin itu akan mampu mengatur dirinya dengan baik, akan mampu melakukan segala sesuatu itu secara benar kalau mereka melakukan sholat secara benar, sholat yang khusyuk. Jadi kita lihat bangsa Indonesia ini, orang pernah lakukan survei berapa persen dari penduduk Indonesia ini yang sholat. Sangat sedikit, ya. Tidak cukup 30% dari orang Islam yang ada di Indonesia ini yang sholat, dan hanya 2,5% yang datang ke masjid sholat. Dan itu juga tidak selalu dikerjakan secara tertib dan teratur. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita, itu wajar. Karena Allah sampaikan juga di dalam ayat lain, ya, Al-Ankabut surat 45 ayat 45, surat 29, aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan-perbuatan keji dan mungkar? Di dalam bidang ekonomi sangat banyak. Tambang-tambang kita diurus oleh orang asing dengan secara sembrono di negara ini, itu adalah pekerjaan yang mungkar. Kenapa terjadi kemungkaran itu? Karena bangsa ini tidak sholat, para pemimpinnya tidak sholat. Mungkin kalau para pemimpinnya menegakkan sholat, 80 tahun kita merdeka, tidak mungkin Indonesia ini tidak sejahtera, tidak mungkin. Kesejahteraan itu lahir dari orang-orang yang sholat. Allah yang menyampaikan itu kepada kita. Karena orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang tidak mau ada kemungkaran. Pembagian kekayaan yang tidak merata adalah sesuatu kemungkaran dan kekejian. Bangsa Indonesia ini kaya dengan tanah, tapi siapa yang punya tanah? Bangsa ini nggak punya orang-orang Indonesia ini nggak punya tanah. Saudara tinggal di daerah perkotaan nggak punya tanah. Orang-orang yang nggak ngerti dari mana asal usulnya bisa punya tanah berjuta-juta hektar di Indonesia ini. Kenapa ketidakadilan muncul? Ya, para pemimpinnya tidak sholat. Kalau para pemimpinnya sholat, dia tidak akan mungkin membiarkan ketidakmerataan itu sebagai suatu kekejian dan kemungkaran terjadi di Indonesia ini. Itu adalah kemungkaran dan kekejian. Secara ekonomi dihitung adalah kemungkaran dan kekejian. Kenapa? Karena kita tidak sholat. Untuk sholat Jumat pun kadang-kadang kita asal-asalan saja, tidak serius. Kita dengar masih ada yang mengomong di luar sana kan, khatib berkhutbah masih ada yang ngomong, datang masuk ke masjid terlambat. Para Rasulullah mengatakan bahwa kalau ke masjid itu di awal waktu, berzikir, sholat sunat. Hari Jumat itu hari besar. Jadi keseriusan kita menegakkan sholat itu jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin kalau orang sholatnya khusyuk, dia pasti menang, dia pasti bahagia, dia pasti menjadi orang-orang yang keluar sebagai
kaya raya, sejahtera. Pasti begitu. Tidak mungkin Allah bohong. Orang-orang yang benar dalam sholatnya, mereka pasti tidak akan membuang waktu. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun, di ayat 3 Al-Mu'minun itu. Orang-orang yang sholat secara benar, secara serius, secara khusyuk, pasti dia tidak suka kepada hal-hal yang membuang waktunya, menghabiskan waktunya. Dia akan bekerja keras, dia akan berbuat sesuatu yang terbaik, dia akan melakukan yang terbaik, baik menuntut ilmunya, untuk risetnya, untuk melakukan suatu pekerjaan, membuat suatu aktivitas. Dia tidak akan pernah mau bermain-main. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menantang segala bentuk hal-hal yang menghabiskan waktu, segala hal-hal yang tidak berguna, segala hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tidak akan ada dalam hidupnya. Dan dia pasti akan selalu menjaga amanah. Wahum ala amanatihim wa adihim ra'ud. Amanah yang dikasih sama dia pasti dijaga dengan baik. Pasti akan terjadi kesejahteraan, kemerataan di mana-mana kalau para pemimpinnya memegang ini, prinsip-prinsip ini. Tapi sayang, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak benar, sehingga lahirlah 80 tahun penderitaan yang panjang. Hanya orang-orang yang pandai culaslah yang hidup sejahtera. Tetapi ketahuilah, keculasan itu akan ada batasnya. Mereka yang merampok bank, mereka yang menampok tanah-tanah rakyat, mereka yang merampok tambang-tambang dengan segala cara, dengan segala kelicikan. Tapi ingat bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Fa iza ja'atis sakha, di dalam surat Abasa ayat 33, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, itu akan datang. Anda tidak akan mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Anda tidak akan lagi bisa bersenang-senang. Anda mempertanggungjawabkan segala apa yang Anda kerjakan. Sebab itu wahai saudara-saudara kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah sholat secara khusyuk di rumah kita? Apakah kita menjaga sholat kita? Wahum ala sholawatihim yuhafizun. Waktunya kita jaga apa enggak? Anak keturunan kita sholat apa enggak? Istri kita apa sholat apa enggak? Sholatnya yang benar apa enggak? Sholatnya yang khusyuk apa enggak? Kita perhatikan, kalau kita melakukan yang benar, Allah pasti akan turunkan rahmatnya, Allah turunkan keberkahannya, Allah berikan jalan yang luas kepada kita. Karena janji Allah, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa yarzuquhu min haitsu yahtasib. Itu Allah sampaikan kepada kita. Allah jamin orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar dari segala masalah-masalah yang akan menghimpit dia. Allah carikan solusi dari kehidupannya, dan Allah katakan dan akan diberi rezeki dari manapun datangnya. Berbagai tempat akan datang rezeki itu kepada orang-orang seperti itu. Tapi keyakinan kita seperti ini tidak akan bisa terbentuk kalau kita tidak benar-benar mau berjuang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Semakin kita jauh kepada Allah, bangsa Indonesia ini semakin lama semakin jatuh kepada penderitaan yang lebih hebat lagi pada masa ke depan. Bayangkan sekian juta, 194 juta orang miskin, kemudian akan melahirkan keturunan miskin, melahirkan lagi keturunan miskin. Kalau tidak ada suatu kekuatan yang mau merubah, tidak ada manusia yang mau terjun untuk benar-benar merubah bangsa ini, kita akan terjun kepada lembah-lembah kejahatan, lembah-lembah kemerosokan, dan akan terjadilah kekacauan di dalam bangsa ini. Kita tidak mengharapkan itu. Yang kita harapkan adalah kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mari kita berjuang untuk melaksanakan aturan Allah. Seandainya aturan Allah dilaksanakan, pasti terjadi kebahagiaan. Kita jauh dari aturan Allah. Kita mau berekonomi benar,
tapi Allah kita tinggalkan, aturan Allah kita jauhkan. Kita masih dengan riba kita masih dengan perjudian kita masih dengan segala kekacauan yang ada di dalam masyarakat kita. Kita tidak mampu membagi harta yang ada di Indonesia ini yang Allah sediakan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan la yakuna dulatan bainal aghnia. Jangan kamu biarkan harta-harta yang ada ini yang Allah berikan itu beredar di antara orang kaya saja. Itu mesti dirombak, mesti dilakukan perombakan total agar harta itu terjadi peredaran di tengah-tengah masyarakat ini. Fangtabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ansuril muslimina fi kulli biladil Islam. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Badallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.